pil ramuan ini untukmu. Saat ini Jensen menyodorkan sebuah botol kecil. Widya sedikit bingung. Ketika dia membukanya, matanya tiba-tiba bergetar. Ada pil ramuan di dalam di botol kecil itu, tak disangka itu sama persis dengan pil awet muda yang ada di lelang. Jangan katakan apapun, minum itu setelah kamu pulang. Jensen mengedipkan mata pada Widya. Widya mengangguk dengan penuh semangat. Dia dengan hati-hati menyimpan botol kecil itu dan berkata, "Terima kasih, Pak Jensen. Pil ini bernilai 10 miliar, tak disangka Pak Jensen memberikannya 10 miliar. Pelelangan sesi kali ini berakhir di sini. Selanjutnya adalah waktu bagi semua orang untuk berteman." Jensen berkata pada Natasha dan mengikuti Rodri untuk menghampiri ibu bos. "Jensen?" Meski tidak ada yang memperhatikan Jensen, tapi Nyonya Susan tetap melihatnya. Terutama karena Luna ingin menekan Jensen, jadi dia sedikit penasaran dengan Jensen. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu. Seorang pembeli yang tidak mau disebutkan namanya? Mungkinkah itu Jensen? Setelah Jensen tiba di lobi, ibu bos kembali menyerahkan kartu ban pada Jensen dan tersenyum. "Aku tidak menyangka pelelangan pil akan sangat sengit. Ini adalah selisih harganya. Ibu bos, karena aku sudah memberimu pil itu, kamu bisa menjualnya sebanyak yang kamu mau." Jensen menggelengkan kepalanya dan mengembalikan kartu ban itu. "Angel Heart adalah benda biasa. Lupakan saja uangnya, tapi aku menghabiskan 32 miliar untuk tungku pil. Uang ini harus aku kembalikan padamu." Ibu bos itu tertegun sejenak dan menerima kartu ban itu, dalam hati dia merasa sedikit kecewa. Padahal kalau Jensen menerima uangnya, ini akan mudah diselesaikan. Ini menunjukkan kalau orang ini menghargai uang dan mudah untuk dibeli. Namun, Jensen tidak menginginkan uang, itu akan membuat Jensen berutang budi kepadanya. Sebaliknya sekarang dia yang berutang budi pada Jensen. "Apa aku bisa membawa tungku pilnya?" Jensen kembali bertanya. "Kalau kamu mengambilnya sekarang, apa kamu tidak takut ketahuan?" Hakim Dennis sangat tertarik pada pembeli yang tidak mau disebutkan namanya. Ibu bos itu berkata dengan santai, "Jangan khawatir, pelelangan kami juga memiliki peraturan untuk melindungi privasi pelanggan. Tinggalkan saja alamatmu, aku akan meminta seseorang mengantarkannya ke rumahmu besok." "Boleh juga." Jensen mengangguk dan hendak pergi. "Dr. Jensen, apa kamu tertarik tetap di sini untuk makan?" Ibu bos itu bertanya dengan ragu-ragu. "Jadi begini, beberapa tetuaku ingin mentraktirmu makan malam." Jensen langsung teringat pada ketiga pria tua itu, dia menggelengkan kepalanya, "Masih ada yang harus aku lakukan. Lupakan soal makan malam, aku akan mengunjungimu lain kali." Setelah mengatakan itu, dia berbalik pergi. Ketika dia pergi, tiga pria tua itu berjalan mendekat, wajah mereka terlihat suram. Jensen ini sombong karena memiliki beberapa keterampilan medis. Dia mungkin tidak tahu kalau kita adalah orang-orang dari sekte tersembunyi. "Paman Tio, Jensen memiliki kemampuan seni bela diri yang baik, sepertinya dia sudah menyadarinya. Kalau dia sudah menyadarinya, kenapa dia tidak mau makan bersama kita?" Ketiga pria tua itu sangat marah. Ini tidak mengejutkan. Sejak kapan mereka mengundang orang lain untuk makan malam? Kalau bukan karena mereka ingin tahu apakah Jensen tahu cara memurnikan pil, mereka tidak akan mungkin begitu rendah hati. Ibu bos tidak mengatakan apa-apa, bahkan dia juga merasa Jensen sombong. Keterampilan medis Jensen memang bagus, tapi batas dunia ini bergantung pada kemampuan seni bela diri. Sia-sia saja jika memiliki keterampilan medis, tapi tidak memiliki kemampuan seni bela diri. Aturan tidak akan bisa dikontrol oleh dirinya, tetapi oleh orang lain. Hakim Dennis bukan orang yang tidak kompeten. Dia pasti akan mengetahui siapa yang mendapatkan tungku pil tersebut. Kita lihat saja bagaimana Jensen akan menghadapi Hakim Dennis itu. Pria tua yang dipanggil Paman Tio kembali mendengus dingin. Wajah ibu bos itu sedikit berubah. Kalau benar-benar seperti ini, maka Jensen berada dalam masalah. Meskipun Jensen pandai bela diri, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Hakim Dennis? Jika tidak salah ingat terakhir kali Jensen sangat beruntung, kalau tidak dia pasti sudah ditangkap di Pulau Hong Kong. Pada saat ini setelah berpamitan dengan Widya, Jensen pergi bersama Natasha. Setelah menghabiskan waktu 2 jam, mereka berdua kembali ke rumah komunitas. Begitu mereka memasuki ruang tamu, mereka berdua pergi untuk melihat Veronica. Melihat wajah Veronica sudah sedikit lebih baik, mereka berdua merasa lega.
Kembali ke ruang tamu, Natasha berbaring di sofa dengan wajah lelah, pergi bolak-balik ke dua tempat dalam satu hari benar-benar melelahkan. Apa kamu kelelahan? Jensen meraih kaki kecil Natasha dan memijatnya. Wajah Natasha memerah, dia merasa Jensen seperti ingin bermain-main dengan kakinya. Dia berkata dengan canggung, sekarang kita memiliki tungku pemurnian pil, selanjutnya apa kita bisa memurnikan pil? Kemudian aliansi bisnis Selena kita juga bisa didirikan. Tentu saja, waktunya sudah diatur dalam 3 hari lagi. Jensen mengangguk dan matanya memiliki cahaya aneh. Dulu Jensen hanya ingin menjadi dokter kecil yang bisa bermanfaat bagi rakyat. Namun, ketika kemampuannya menjadi lebih kuat dia masuk ke dalam kalangan terkuat di Huaxia. Dia akhirnya tahu kalau di dunia ini, dia membutuhkan landasan tertentu untuk hidup dengan bebas dan melakukan apapun yang dia inginkan. Uang juga salah satunya. Secara pribadi dia mungkin tidak membutuhkannya, tetapi dia dapat membuat keluarga dan teman-temannya menjalani kehidupan yang stabil. Dan ini juga suatu aturan. Mereka yang tidak memiliki kekuatan harus hidup seperti mematuhi aturan. Mereka yang memiliki kekuatan bisa membuat aturan mereka sendiri. Elena terluka karena ketidakmampuan aku. Pada hari dia pergi, aku diam-diam bersumpah kalau aku tidak akan pernah pasif lagi. Aku ingin membuat aturanku sendiri. Cahaya di mata Jensen makin membara. Jensen, aku akan memberitahu media sekarang. Bagaimanapun, pembentukan aliansi bisnis bukanlah masalah sepele. Meskipun Natasha merasa lelah, tapi dia masih sangat bersemangat ketika memikirkan rencana bisnisnya. Pada hari pendiriannya, aku rasa akan ada banyak orang yang akan mencoba mencari masalah. Beberapa waktu ini kamu juga harus lebih waspada. Jensen menasihati. Mencari masalah? Siapa? Natasha mengerutkan keningnya. Luna Gibson. Terakhir kali Luna mengatakan kalau dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan dan membunuh Jensen. Selain itu tatapan aneh Nyonya Susan selama pelelangan menjelaskan segalanya. Keluarga Gibson. Wajah Natasha berubah drastis dan dia berkata dengan sedikit khawatir, apa mereka ingin menghentikan rencana kita? Bagaimanapun asal-usul keluarga Gibson terlalu besar. Kalau mereka bertindak kurasa akan ada banyak grup yang tidak akan berani bekerja sama dengan kita. Tidak perlu. Jensen berkata dengan dingin, keluarga Gibson adalah di belakang layar keluarga Woodley dan mereka adalah orang di balik ramuan gen. Mereka sudah melakukan begitu banyak hal yang menyakiti semua orang. Untuk aku harus takut pada mereka? Berdirinya grup aliansi bisnis Selena juga mewakili kalau aku, Jensen, sudah mengambil inisiatif untuk menyerang. Ketika Natasha mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak dan kemudian senyuman muncul di bibirnya. Pria ini akhirnya tumbuh dewasa dan tahu untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Natasha tahu kalau sebenarnya Jensen sangat baik dan hanya ingin menjadi dokter kecil, tapi sayangnya selalu saja ada yang menghalangi Jensen. Karena masalahnya seperti ini, lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang. Di sisi lain, di Hotel Bayun. Hakim Dennis sedang berdiri di depan jendela, memandang keindahan di kejauhan sambil mengisap cerutu. Sudah ketemu. Saat ini seorang pria tua masuk, itu adalah master kelelawar. Aku menyuap pelayan Hotel Mutiara dan mendapatkan video CCTV. Aku menemukan kalau hanya ada 2 orang yang pergi menemui pemilik hotel. Salah satunya adalah Rodri dan yang satunya lagi adalah Jensen. Master kelelawar memutar video itu di ponselnya. Hakim Dennis melihat video itu dengan kesal, matanya terlihat kesal dan memiliki niat membunuh.